Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kemarin saya mendapatkan berkat dari umat Bapak Anton Banjarnegara, yaitu dari Merica, PLTA Merica, yaitu satu madu. Kemudian dari ibu dibuatkan jahe dan juga diberi juga jeruk. Nah, ini kolaborasi yang hebat untuk menyembuhkan penyakit. Madu, jahe, dan juga jeruk nipis. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya dibutuhkan kolaborasi untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dan juga lebih bagus. Tetapi jika kolaborasi itu kolaborasi yang jahat, maka kerusakannya pun akan semakin jahat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Apakah kita sudah merasa merdeka, merasa semuanya penuh dengan kebahagiaan, hidup damai tanpa ada satu dengan yang lain kecurigaan, permusuhan? Tentu saja masih kita tanyakan. Injil hari ini, di mana pesta kemerdekaan RI, selalu saja tentang membayar pajak. Coba lihat tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, membayar pajak. Besok tahun depan pasti juga membayar pajak. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil itu kadang-kadang kehabisan bahan. Gimana mau merenungkannya ya? Tetapi tema konspirasi itu menjadi menarik dalam Injil hari ini. Konspirasi seorang-orang Farisi dengan Herodian. Orang Farisi ini orang yang sangat radikal. Orang Herodian orang yang oportunis. Mereka selalu bermusuhan, pandangannya bertolak belakang. Tetapi ternyata ketika mereka mempunyai tujuan yang sama untuk keuntungan diri sendiri, mereka bekerja sama. Mereka ingin menjebak Yesus, karena Yesus itu bagi mereka adalah kerugian. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita bisa belajar konspirasi jahat ini rupanya terjadi zaman Yesus. Sekarang zaman kita Indonesia, konspirasi jahat ini muncul di berbagai kasus. Kita tahu kasus-kasus besar. Sekarang misalnya COVID. Ini kasus di mana kalau saya mengacu Romo Heri, almarhum Heri Priyono, yang menulis bahwa persekongkolan atau mungkin juga perkawinan antara orang yang punya kuasa, orang yang punya senjata, orang yang punya modal, itu menjadi suatu kekuatan destruktif yang berat, merugikan orang-orang kecil atau rakyat. Kita tahu COVID ini, banyak orang yang punya kuasa, entah level RT, RW, bahkan sampai menteri, semuanya mencari keuntungan sendiri. Ketika ada bantuan sosial, dicairkan dengan bahan-bahan makanan, itu pun dikurangi, dimarkup harganya. Ketika harus diberi dalam bentuk uang tunai, itu pun dipotong, ada yang tidak diberikan, ada yang diberikan untuk saudaranya. Dan ini yang memprihatinkan bagi kita semua. Negara Indonesia, negara yang katanya beragama, religius, agamis, negara yang adiluhur, ternyata pejabatnya, rakyatnya, semuanya kebanyakan ingin mencari keuntungan dari seluruh kehidupannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita bisa bertanya, apakah kemerdekaan ini sudah kita rasakan sekarang ini? Apakah kemerdekaan ini sudah membuat orang-orang dewasa, pejabat-pejabat yang punya kekuasaan, yang punya modal, yang punya senjata, sudah dewasa dalam memajukan bangsa Indonesia ini? Sudah 76 tahun, tetapi kita masih melihat hal yang sama terulang, bahkan kadang lebih parah, dan akhirnya sangat parah.
ketika masyarakat sudah ketakutan, sudah kehabisan oksigen, kehabisan obat-obatan, banyak penimbun-penimbun menjual dengan harga mahal. Dan ini yang dikatakan bangsa beradab, bangsa yang religius. Saudara-saudari yang terkasih, maka dalam peringatan 17 Agustus, ulang tahun negara Indonesia, negara kita tercinta yang ke-76 ini, kita bisa membuat refleksi dalam diri kita sendiri. Sudahkah kita, masing-masing dari kita, didewasakan? Saya teringat anak-anak muda termasuk keponakan saya yang mencari dana ke sana kemari, baik itu dalam bentuk bahan makanan ataupun uang, kemudian membelanjakannya, dan setelah itu mempaketi, membagi-bagi, dan kalau kurang bahkan mereka merelakan uang sakunya untuk diberikan pada keluarga-keluarga yang sedang isolasi mandiri. Mereka dengan ketulusan ingin memberikan, ingin meringankan beban orang-orang yang menderita, bahkan tidak hanya melaksanakan tetapi juga kadang merelakan uang sakunya di mana mereka masih membutuhkan. Dan ini jauh dengan orang-orang yang punya kuasa, punya wewenang, yang hanya maunya cari untungnya sendiri. Kalau saya bisa dapat keuntungan dari bantuan-bantuan ini, kenapa tidak saya curi? Mentalitas yang belum merdeka. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga kemerdekaan ini membuat kita semakin dewasa untuk mengisi kemerdekaan di negara kita, untuk saling membantu, menguatkan, meneguhkan, berbagi. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan